Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang kita tidak mampu menghitung seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kita sebagai hambanya adalah kewajiban kita sebagai hambanya adalah bagaimana kita mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan dengan menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa yang paling mudah. Bahasa yang mudah difahami dan bahasa yang kaya akan hal-hal yang bisa menerangkan banyak hal, kaya akan kosakata, dan banyak sekali alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa ini sebagai bahasa Al-Qur'an. Dan paling satu-satunya alasan yang paling kita yakini adalah di mana bahasa tersebut adalah bahasa yang paling utama dan bahasa yang paling mulia dari bahasa yang ada. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kepada manusia dan jin, kepada kita semuanya untuk menyampaikan wahyunya, menyampaikan risalahnya kepada kita. Dan beliau diutus bukan dengan bahasa Indonesia, ataupun bahasa Jawa, atau bahasa daerah kita masing-masing. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Dan beliau tentu menerangkan segala sesuatu dengan bahasa Arab. Dan seluruh sabda beliau itu berbahasa Arab. Oleh karenanya bagi kita semuanya yang ingin mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka hendaknya kita belajar bahasa Arab. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikut beliau yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali bertemu untuk kembali mempelajari, melanjutkan pembelajaran kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab yang dikarang oleh Dr. Fi Abdurrahim rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya dan merahmati kedua orang tuanya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan dhamir yang membicarakan tentang dhamir mutakallim yang perempuan tunggal. Dhamir mutakallim perempuan tunggal ataupun dhamir kamu perempuan. Bagaimana penggunaannya, ataupun dhamir perempuan untuk orang ketiga atau biasa kita sebut sebagai dhamir ghaib. Dhamir orang ketiga perempuan, dhamir orang kedua perempuan, ataupun dhamir orang pertama perempuan. Bagaimana penggunaannya? Untuk orang pertama tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Adapun untuk orang kedua tentu beda
dan yang membedakan adalah diantaranya harokat. Kalau dhamir untuk orang kedua laki-laki ka, kalau dhamir untuk orang kedua perempuan maka diganti harokatnya menjadi ki. Anta menjadi anti, alaika menjadi alaiki, haluka menjadi haluki, dan lain sebagainya. Begitu juga nanti ketika dhamir orang ketiga perempuan itu juga berbeda. Untuk orang ketiga perempuan itu ha. Contohnya ismuha. Kalau dhamir orang ketiga laki-laki ismuhu, pakainya hu. Nah, kembali kepada dhamirnya huwa. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran yang ke-12 ini, sedikit saya menyampaikan apa yang ditanyakan oleh teman kita pada kesempatan yang lalu, di mana teman kita menanyakan tentang apa yang berkaitan dengan li dan indi, di mana di buku kitab kita di halaman 59, di sini disebutkan naqulu indi kitabun. Kita katakan indi kitab. Saya memiliki kitab. Wa naqulu li akhun, dan kita katakan saya memiliki saudara. Jadi di sini disebutkan perbedaan antara indi dan li. La naqulu indi akhun, dan kita tidak mengatakan indi akhun. Karena perbedaan antara indi dan li, yang keduanya memiliki makna yang sama, yaitu memiliki. Indi, aku memiliki, li, aku memiliki. Berbedanya jika di sini disebutkan indi untuk kitabun, adapun li untuk akhun, manusia. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa li itu untuk manusia dan indi itu untuk barang-barang. Terus ada yang bertanya, bagaimana dengan hewan? Apakah menggunakan indi atau menggunakan li? Setelah kita buka-buka catatan kita, kemudian kita cari referensi di berbagai tempat, kita teringat dengan apa yang pernah kita pelajari. Kami teringat dengan apa yang telah kami pelajari terkait dengan materi tersebut. Yang mana di sana ada kaidah mengatakan indi ini untuk ghairu aqil. Untuk ghairu aqil, untuk yang tidak berakal. Indi itu untuk yang tidak berakal. Adapun li ada lil aqil. Ini untuk yang berakal. Kemudian jawabannya untuk hewan, apakah dia berakal atau tidak? Jika dia tidak berakal, tentu kita menggunakan indi. Indi ghanamun, indi baqaratun. Bukan menggunakan li baqaratun, namun indi baqaratun. Karena li untuk yang berakal. Jadi gambarannya, perbedaannya adalah li itu untuk yang berakal, indi untuk yang tidak berakal. Jadi secara asli seperti itu hukumnya. Walaupun mungkin nanti teman-teman ada yang menemukan, ada yang menggunakan li untuk ghairu aqil, untuk yang tidak berakal, atau indi untuk yang berakal, contohnya di dalam Al-Quran, maka itu pengkhususan. Karena penggunaan indi untuk yang berakal ataupun li yang untuk yang tidak berakal itu sangatlah jarang. Karena yang secara umum, secara kaidah, indi ini hanya digunakan untuk yang tidak berakal. Sedangkan li digunakan untuk yang berakal. Barakallahu fikum. Itu sedikit penjelasan terkait materi kita pada tempo hari. Selanjutnya kita melanjutkan materi kita yang masih berkaitan dengan dhamir atau kata ganti untuk perempuan, yang mana kemarin kita sudah membaca untuk pelajaran 12 ad-darsus tsani asyar, dan sekarang saya akan bacakan kembali pembicaraan ataupun percakapan antara Su'ad dan juga Aminah. Saya bacakan agak cepat karena memang ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ad-darsus tsani asyar,
pelajaran yang ke-12. Su'adu. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurah padamu dan rahmat Allah serta berkahnya berkah Allah tercurah kepadamu pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagimu juga keselamatan, rahmat Allah serta berkahnya. Kaifa haluki ya bintu. Kaifa haluki ya bintu. Dari tadi kita membaca ki, alaiki, kemudian haluki. Di mana ini dhamir untuk anti. Kaifa haluki ya bintu. Bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja. Saya baik alhamdulillah. Saya baik alhamdulillah. Min aina anti? Min aina anti? Dari mana kamu? Ana minar Riyadh. Saya datang dari Riyadh. Masmuki, siapa namamu? Ismi. Masmuki, siapa namamu? Ismi Aminatu. Nama saya Aminah. Nama saya Aminah. Aina abuki, di mana bapakmu? Di mana bapakmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarati huwa muwajjahun fil madrasati sanawiyah. Bapakku huna, artinya di sini. Bapakku ada di sini fil Madinatil Munawwarah, di Madinah Al-Munawwarah. Wa huwa muwajjahun fil madrasati sanawiyah. Beliau bekerja di madrasah as-sanawiyah. Sekolahan SMA, SMP. Madrasah sanawiyah kalau di sana SMP. Kalau SMA itu madrasah al-aliyah. Wa aina ummuki, dan di mana ibumu? Hiya aidan huna hiya tabibatun fil mustashfal wiladati. Wa aina ummuki, dan di mana ibumu? Hiya aidan huna, dia juga atau beliau juga berada di sini. Hiya tabibatun fil mustashfal wiladah. Beliau seorang dokter di rumah sakit bersalin. Wiladah artinya bersalin atau melahirkan. Wa man hadzal fatatu allati ma'aki ahya ukhtuki? Wa man hadzal fatatu allati ma'aki? Dan siapa pemudi yang bersamamu ini? Ahya ukhtuki, apakah dia saudarimu? La, hiya bintu ammi. La, hiya bintu ammi. Bukan, dia anak pamanku atau sepupuku. Anak paman. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimatu. Namanya Fatimah. Ahya zamilatuki, apakah dia temanmu? Maksudnya ya teman seangkatan atau teman satu sekolahan atau teman belajar. Ahya zamilatuki, apakah dia temanmu? La, ana fil madrasatil mutawassitati wa ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis sanawiyah. Saya berada di SMP sedangkan dia di SMA. Oh, sanawiyah itu untuk SMA. Kalau SMP di sini disebutkan al-mutawassithah. Alaki ukhtun, apakah kamu memiliki saudari? La, mali ukhtun. Tidak, saya tidak memiliki saudari. Alaki akhun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Na'am, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Ya, saya memiliki saudara laki-laki, saudara besar. Saya memiliki kakak laki-laki. Li akhun kabirun. Saya memiliki kakak laki-laki. Wa huwa talibun bil jami'ah. Dan dia seorang pelajar di kampus. Maksudnya dia seorang mahasiswa. Dan dia seorang mahasiswa. Wa man hadzal tiflu allati ma'aki, dan siapa anak laki-laki yang bersamamu ini? Huwa ibnu akhi. Dia anak saudaraku. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Namanya Sa'ad. A'ummuki fil baitil an, apakah ibumu berada di rumah sekarang? La, zahabat ilal mustashfa. Tidak, beliau sudah pergi ke
rumah sakit. Itu tadi materi yang telah kita pelajari pada tempo hari. Dan pada kesempatan kemarin juga kita sudah membahas terkait dengan tamrin ataupun latihan di latihan 1 dan juga latihan 2, di mana di latihan 1 kita mengetahui ataupun dilatih untuk mengharokati serta mengartikannya. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas, bagi teman-teman yang ketinggalan bisa melihat rekaman yang kami sediakan. Kemudian di latihan 2 kita juga sudah membahasnya bersama-sama, di mana di latihan 2 kita diminta atau dilatih untuk mengganti dhamir atau kata ganti yang ada di sini. Yang mana sebagaimana contoh aina qalamuka, di mana penamu ya abi, wahai bapakku. Ketika orang yang diajak bicara adalah ummi, maka aina qalamuki ya ummi, diganti dhamirnya. Dhamirnya ka menjadi ki. Begitu juga apa yang berkaitan dengan hal tersebut nanti akan diganti. Itu pelajaran pada pertemuan kemarin. Selanjutnya kita masuk ke materi baru kita pada malam hari ini, yaitu latihan 3. Latihan 3. Anis fa'ila fi kullin minal jumali min jumlatil atiyati. Anis artinya muannaskan. Muannas itu perempuan. Jadi untuk bahasa Arab ada sebutan muannas, ada sebutan mudzakkar. Muannas itu artinya perempuan, mudzakkar artinya laki-laki. Muannas artinya perempuan, mudzakkar artinya laki-laki. Jadi jika ada perintah anis artinya dimuannaskan, fa'il pelaku, fi kullin pada setiap minal jumalil atiyati dari kalimat berikut ini. Contohnya di sini. Kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun minal baiti. Pelakunya adalah laki-laki. Muhammad diganti menjadi perempuan. Contohnya di sini disebutkan, contohnya diganti, pelakunya diganti Aminah. Maka berubahlah semuanya. Fi'il yang berkaitan dengan tersebut maka berubah. Kharajat Aminatu minal baiti. Karena kharaja untuk laki-laki, kalau perempuan kharajat. Sebagaimana jalasa untuk laki-laki, kalau perempuan jalasat. Ya. Zahaba, kharaja, kemudian apa saja yang pernah kita pelajari dari fi'il-fi'il yang ada. Zahaba, kharaja, ya, dan lain sebagainya dari fi'il-fi'il yang telah kita pelajari. Itu untuk fi'il yang terdiri dari 3 huruf seperti ini, maka dia, jika dia laki-laki, seperti itu tidak berubah. Jika dia perempuan, maka huruf terakhirnya ditambahkan huruf tak sukun. Kharaja menjadi kharajat, ditambahkan tak sukun di akhirnya. Baik. Untuk lebih jelas saya coba menjawab untuk nomor 1. Zahaba. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Karena di sini zahabal mudarrisu ilal fasli. Telah pergi Pak Guru. Al-mudarris kan Pak Guru. Seorang guru laki-laki, maksudnya Bapak Guru pergi ke kelas. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Pak Guru pergi ke kelas. Jika kita ganti Pak Guru menjadi ibu guru, mudarrisu diganti menjadi mudarrisatu. Maka gantinya menjadi zahabat al-mudarrisu, zahabat al-mudarrisu ilal fasli. Zahabat al-mudarrisu ilal fasli. Zahabat al-mudarrisu ilal fasli. Zahaba berganti menjadi zahabat, al-mudarrisu diganti al-mudarrisatu. Zahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Itu tadi contoh dari latihan 3 nomor 1. Selanjutnya seperti biasa kami buka partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian untuk menjawab soal-soal yang ada.
Ada 3 soal di latihan 3 ini. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada, bisa angkat tangannya. Sekali lagi, partisipasi hanya diberikan bagi mereka yang mengangkat tangan terlebih dahulu, baru jika sudah dipersilahkan bisa menjawab, bukan langsung menyalakan mikrofon. Barakallahu fikum. Silahkan untuk nomor 2, Pak Mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba abi ilal mustasfa. Zahaba abi ilal mustasfa. Diartikan dulu. Ayah telah keluar ke rumah sakit. Zahaba artinya apa? Zahaba? Pergi. Pergi. Ya. Ayah telah pergi ke rumah sakit. Ya. Bapakku pergi. Bapakku telah pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Sekarang kita ganti bapak menjadi ibu. Zahabat ummi ilal mustasfa. Zahabat ummi ilal mustasfa. Artinya? Ibuku telah pergi ke rumah sakit. Ibuku telah pergi ke rumah sakit. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Mukhlis. Zahabat ummi ilal mustasfa. Yang tadinya zahaba abi ilal mustasfa diganti menjadi zahabat ummi ilal mustasfa. Selanjutnya silahkan Pak Zamri nomor 3. Silakan Pak Zamri. Belum kedengaran suaranya, sudah nyala sepertinya mikrofonnya, tapi belum kedengaran. Bismillah. Silakan, udah kedengaran? Ibu fil fasli. Diulang Pak Zamri. Diulang silahkan. Baru kedengaran, kurang jelas suaranya. Silahkan diulang. Jalasat talibu fil fasli. Dibaca dulu. Jalasat talibu fil fasli. Artinya apa? Pelajar laki-laki itu duduk di kelas. Jalasa artinya duduk, talibu pelajar, seorang pelajar laki-laki, fil fasli di dalam kelas. Jalasat talibu fil fasli. Sekarang kita ganti pelakunya menjadi talibatu. Silahkan. Jalasat at-talibatu fil fasli. Jalasat talibatu fil fasli. Barakallahu fikum. Jadi jalasa berganti menjadi jalasat. At-talibu diganti menjadi at-talibatu. Jadi jalasat talibatu fil fasli. Artinya apa, Pak? Pelajar wanita itu duduk di kelas. Pelajar wanita itu duduk di dalam kelas. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin kembali berpartisipasi bisa angkat tangannya. Silahkan. Masih ada satu nomor lagi. Silahkan dari Bapak Ibu yang ingin menjawab. Tidak perlu takut salah untuk menjawab. Bisa dicoba. Mohon maaf Pak Mukhlis. Sepertinya kita berikan kepada Ummu Fikril terlebih dahulu. Silahkan. Silahkan Ummu Fikril. Kharaja akhi minal baiti. Diulang sekali lagi. Kharaja akhi minal baiti. Kharaja akhi minal baiti. Apa artinya kharaja akhi minal baiti? Telah pergi saudaraku dari rumah. Untuk mengartikan, jika ada kata kerja kemudian ada pelaku, maka ketika kita mengartikan bukan sesuai dengan susunan yang ada. Kita artikan pelaku terlebih dahulu, baru
kata Ustaz. kerjanya. Kharaja akhi minal baiti, bukan telah keluar saudaraku dari rumah, namun saudaraku telah keluar dari rumah. Oh, ya, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikril. Selanjutnya Ummu Fikril silahkan diganti pelakunya menjadi saudariku. Ya. Kharajat ukhti minal baiti. Ya, kharaja akhi minal baiti diganti menjadi kharajat ukhti minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Apa artinya kharajat ukhti minal baiti? Saudariku keluar dari rumah. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikri. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, itu tadi jawaban dari latihan 3 kita. Di mana ketika pelakunya berubah, otomatis fiilnya ataupun pekerjaannya berubah pula. Contohnya tadi, zahabal mudarrisu ilal fasli, jika diganti menjadi al mudarrisatu, otomatis zahabannya berubah menjadi zahabat. Jadi berubahnya pelaku maka akan mempengaruhi perubahan juga bagi pekerjaannya ataupun kata kerjanya. Sekali lagi, perubahan pelaku akan mempengaruhi pekerjaannya. Apabila pelakunya berubah, yang tadinya tunggal menjadi 2, double ataupun jamak, maka akan berubah pula fiilnya atau kata kerjanya. Begitu juga ketika pelakunya berubah, yang tadinya laki-laki berubah menjadi perempuan, kata kerjanya pun sama, dia akan berubah menjadi kata kerja untuk perempuan karena pelakunya. Itu untuk nomor latihan 3. Kita beranjak ke latihan berikutnya, latihan 4. Di mana di latihan 4 di halaman, masih di halaman yang sama, di halaman 66. Di sini kira-kira membahas tentang apa? Ada yang tahu? Di sini tidak ada soal sama sekali, di mana kita hanya diberikan ilmu baru bagi yang belum tahu. Bagi yang sudah tahu, diberikan pengingat bagi kita, yaitu bagaimana jalasat talibatu, apabila jalasat at-talibatu, apabila jalasat at-talibatu ingin disambungkan, cara membacanya adalah disukasrohkan huruf terakhir taknya atau huruf taknya yang mana dia harusnya sukun. Sebagaimana ini kharajat, jalasat, jika bertemu dengan alif lam, dan alifnya adalah alif yang memiliki kepala shad, ya, maka otomatis alif bertemu 2 sukun di sini. Sukunnya ta dan sukunnya alif, dan ini tidak diperkenankan karena tidak akan bisa menjadikan kita untuk membaca keduanya. Harus kita baca salah satunya karena sukun bertemu dengan sukun. Maka caranya adalah kita mengkasrohkan fiilnya, yang tadinya jalasat menjadi jalasati, jalasatit talibatu. Jadi cara membacanya jalasatit talibatu. Yang tadinya jalasat talibatu menjadi jalasatit talibatu. Artinya sama. Jalasa artinya duduk, jalasat artinya juga duduk. Sama-sama duduk. Jalasat talibatu, talibatu artinya guru. Jalasat talibatu, jalasatit talibatu, jalasatit talibatu. Itu bagaimana agar kita bisa membacanya dengan disambung. Berbeda halnya jika kita membacanya di penggal. Contohnya, jalasat at-talibatu alal kursi. Contohnya saja. Jadi bagaimana hal itu
terjadi ketika ada tak sukun, tak akhir domir bertemu dengan alif lam. Isim yang jatuh setelahnya itu langsung alif lam. Maka bertemulah dua sukun. Untuk menghindari, maka cara satu-satunya adalah dengan mengkasrohkan taknya. Jalasat menjadi jalasatit talibatu. Itu ilmu yang perlu kita pelajari dan perlu kita resapi terkait dengan bagaimana cara membacanya. Selanjutnya kita beralih ke latihan berikutnya, yaitu latihan Ustaz. 5. Afwan, Ustaz, Sebelum kita lanjutkan, silahkan jika ingin bertanya. Ini apakah berlaku juga ketika dia bertemu dengan Al-Qamariyah? Kalau ini kan saya lihatnya kan Al-Samsiyah di mana Jalasatid Tolibatu. Apakah misalnya ketemu yang pertama itu Zahabal Mudarisi, apakah bisa Zahabatil Mudarisati? Afwan, Ustaz. Barakallahu fikum. Jalasat talibatu. Tadi kita sebutkan alasannya bukan karena bertemu alif lam syamsiyah, namun bertemunya alif lam. Kenapa? Karena bertemu antara dua sukun. Mau alif lam syamsiyah, mau alif lam qamariyah, yang namanya alif lam, jika dia di pertengahan, maka alifnya itu aslinya adalah alif yang tidak terbaca ketika disambungkan. Ketika disambungkan tidak terbaca, jadinya dia biasanya tertulis seperti ini. Ada kepala shotnya. Jalasatit talibatu, terbaca langsung kepada tok karena memang dia syamsiyah. Berbeda halnya dengan qamariyah. Apakah tetap sama? Jawabannya iya. Dia tetap sama. Contohnya jika kita ganti at-talibatu, kita ganti menjadi al-fata. Al-fata tentunya dia adalah qamariyah. Karena fa termasuk huruf qamariyah. Alif lam qamariyah. Maka ketika kita ingin membacanya dengan disambungkan, maka caranya adalah bukan jalasat al-fata. Namun itu bukan disambung namanya, itu dipisah. Caranya adalah jalasatil fata. Namun ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena al-fata itu laki-laki. Yang bisa adalah fatatu. Ya, kita ganti contohnya menjadi al-fatatu. Ya, sama-sama komari. Jalasatil fatatu. Jalasatil fatatu. Jadi taknya tetap diganti, yang tadinya sukun diganti menjadi kasroh. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang pertama dia sukun dan bertemu dengan alif lam. Otomatis bertemu dua sukun. Bertemu dengan dua sukun. Kalau disambung. Karena alif lam ini alifnya akan terbaca apabila kita membacanya dari situ. Atau kita penggal. Namun apabila kita sambung, alifnya tidak terbaca. Alifnya tidak terbaca alias dia dihukumi sukun. Jadi ketika dia dihukumi sukun, otomatis bertemu dua sukun. Untuk memudahkan kita untuk membaca, maka jika kita kasrohkan taknya. Dan ini juga tidak berlaku hanya di fiil ini saja, sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Man, kata huruf man yang aslinya mim harokat fathah, kemudian nun yang berharokat sukun. Ketika bertemu dengan alif lam, isim yang beralif lam, entah itu syamsiyah ataupun qamariyah, maka berganti
Man menjadi mani ketika kita membacanya disambung. Manil fatatu, manil fatatu, manil fata ketika disambung. Namun ketika dipenggal, man al-fata, man al-fatatu, seperti itu. Sebagaimana di halaman di latihan 5 kali bisa Bapak Ibu lihat di sini ada man, ada al-fata. Dan man al-fatatu, fata laki-laki, fatatu perempuan, sama-sama pemuda, dan keduanya sama-sama alif lam qamariyah. Maka menjadi man al-fata jika memang dipenggal. Kalau disambung manil fata atau manil fatatu. Jadi ini berlaku untuk beberapa, tidak hanya di fiil ataupun di huruf. Baik, itu penjelasan terkait dengan materi kita di latihan 4. Saya kira cukup jelas ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan latihan 5. Di latihan 5, Bapak Ibu sekalian diminta untuk memperhatikan ataupun lebih jelasnya kita baca dan artikan serta kita telusuri apakah sudah tepat penggunaan kata alladzi dan kata allati. Kemarin sudah kita bahas dan sudah kita jelaskan perbedaan antara kata alladzi dengan allati, yang mana keduanya itu sama-sama bermakna yang. Sama-sama bermakna yang. Alladzi artinya yang, allati juga bermakna yang. Yang mana alladzi digunakan untuk laki-laki dan allati digunakan untuk perempuan. Baik, jadi tugas Bapak Ibu sekalian untuk latihan 5 ini cukup dibaca saja. Karena setelah saya lihat semuanya sudah benar. Penggunaannya menggunakan alladzi jika laki-laki, allati jika perempuan. Saya beri contoh untuk nomor 1. Manil fatal ladzi, manil fatal ladzi kharaja min baitukal an, manil fatal lati kharaja min baitikal an, huwa ibnu ammi, huwa ibnu ammi. Jika disambung, jika kita penggal, huwa ibnu ammi atau huwa ibnu ammi. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal an, siapa pemuda atau siapa pemuda yang keluar dari rumahmu ini sekarang, yang sekarang keluar dari rumahmu ini. Siapa pemuda yang keluar dari rumah, yang sekarang keluar atau yang sedang keluar dari rumahmu ini. Huwa ibnu ammi, dia adalah anak pamanku. Huwa ibnu ammi, dia adalah anak pamanku. Baik, untuk selanjutnya masih ada 3 nomor di latihan 5 ini. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba atau ingin berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada, di mana tugasnya hanya cukup membaca dan mengartikan saja untuk kali ini. Silakan Bapak Ibu sekalian yang belum berpartisipasi dan ingin berpartisipasi bisa segera angkat tangan. Baik, nomor 2 silakan Pak Zamri. Silakan Pak Zamri, dinyalakan kembali. Jadi sudah nyala, mati lagi. Bismillah. Silakan. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammad, hiya bintu khalati. Ya, diulang sekali lagi Pak Zamri. Manil fatatul lati kharajat min baitukal an, Min baitika. Min baitika, Min karena bait. ada min mengkasrohkan baitun.
Min baitika. Min baitikal an ya Muhammadu hiya bintu khalati. Iya. Untuk yang nomor 1 tadi, kenapa min baitika? Padahal yang ditanyakan adalah laki-laki. Karena memang yang ditanyakan laki-laki, maka juga laki-laki. Begitu juga yang nomor 2, walaupun yang ditanyakan juga perempuan, namun yang ditanya, yang diajak berbicara itu laki-laki, maka tetap menggunakan baitika. Menggunakan baitika. Dan juga penggunaan allati ini sudah tepat karena memang yang dikatakan yang di sini adalah kata fatatu. Fatatu adalah perempuan, sedangkan al-fata laki-laki. Manil fatatul lati kharaja min baitikal ana ya Muhammadu hiya bintu khalati. Siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang itu, wahai Muhammad? Hiya bintu khalati. Dia anak perempuan bibiku. Dia anak perempuan bibiku. Terima kasih Pak Zamri. Selanjutnya kita beralih ke Ummu Fikril. Silakan. Nomor 3. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi huwa lil mudarrisi. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi huwa lil mudarrisi. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi huwa lil mudarrisi. Apa artinya Ummu Fikril? Milik siapa kunci yang di atas meja itu? Dia milik Pak Guru. Baik. Limanil fatal ladzi 'alal maktabi, limanil miftahul ladzi 'alal maktabi, milik siapa kunci yang berada di atas meja itu? Huwa lil mudarrisi, dia milik Pak Guru. Dia milik Pak Guru. Itu tadi untuk nomor 3. Selanjutnya silahkan nomor 4 Pak Mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Limanis sa'atul lati 'alal sariri hiya li zauji ukhti. Diulang sekali lagi. Diulang sekali lagi, usahakan ketika ada alif lam dibaca disambungnya. Diulang sekali lagi. Limanis sa'atul lati 'alal sariri hiya li zauji ukhti. Artinya? Milik siapa jam tangan yang ada di atas ranjang? Dia milik suaminya saudara perempuanku. Hiya li zauji ukhti. Limanis sa'atul lati 'ala sariri, milik siapa jam tangan yang berada di atas meja? Hiya li zau. Di tempat saya di atas ranjang. Taib. 'Ala sariri. Mohon maaf. Limanis sa'atul lati 'ala sariri, milik siapa jam yang berada di atas ranjang? Di atas ranjang. Hiya li zauji ukhti, dia milik suami saudariku. Dia milik suami saudariku. Pertanyaannya untuk Pak Mukhlis, kenapa menggunakan hiya padahal yang dibicarakan adalah suami, sedangkan suami laki-laki? Hiya ini sebagai pengganti dari kata as-sa'atu. Ya. Oh, berarti as-sa'atu dia perempuan? Ya, karena dia diakhiri dengan tak marbutoh. Thayyib, barakallahu fikum.
Jadi as-sa'atu diakhiri tak marbutoh. Isim yang diakhiri tak marbutoh, maka dia dihukumi perempuan. Oleh karenanya, kata yang di sini menggunakan kata allati, bukan al-ladzi. Kemudian kata hiya, ini kata ganti untuk sa'atu. Hiya li zauji ukhti. Dia jam itu milik suami saudariku. Itu tadi untuk latihan 5. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita menginjak ke latihan 6? Silahkan. Dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait materi yang sudah dipelajari, yang belum difahami. Baik, jika tidak ada, kita beranjak ke latihan 6. Di mana di latihan 6 ini, perintahnya adalah akmil. Akmil. Akmil artinya lengkapilah. Jumalal atiyati, kalimat berikut ini, biwad'i ismil mausuli, dengan meletakkan isim mausul atau kata alladzi dan allati tadi, munasib yang sesuai alladzi ataupun allati fil faraghi, di titik-titik yang kosong ini atau di tempat yang kosong ini. Contohnya kitabu, al-kitabu, nuktah-nuktah atau titik-titik, alal maktabil lil mudarrisi. Al-kitabu di sini dihukumi laki-laki atau perempuan? Tentunya dia dihukumi para laki-laki, bukan perempuan. Al-kitabu dihukumi laki-laki karena tidak ada satupun ciri yang menjadikan dia perempuan. Tidak ada satupun ciri yang menjadikan dia perempuan. Oleh karenanya dia dihukumi laki-laki. Jika dia dihukumi laki-laki, otomatis cara menggunakannya adalah dengan menempel menggunakan al-ladzi. Karena dia laki-laki menggunakan kata al-ladzi. Kata yangnya menggunakan kata al-ladzi. Selanjutnya kita beranjak ke nomor berikutnya. Silahkan, kami persilahkan kembali yang kesekian kali untuk membuka partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian, menjawab latihan yang ada mulai dari nomor 2 sampai nomor 10 insyaallah ta'ala. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada, silahkan bisa angkat tangannya. Baik, silahkan nomor 2 Pak Mukhlis. Silahkan Pak Mukhlis bisa nyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Al-qalamul ladzi fi haqibati maqsurun. Al-qalamul ladzi Al-qalamul ladzi fi haqibati maqsurun. Pena diartikan pena yang ada di dalam tas patah. Maksurun, apa artinya maksurun? Patah. Patah ya. Patah. Di maksurun bisa diartikan rusak ataupun patah. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Pena yang berada di tasku patah. Pena yang berada di tasku patah. Baik, selanjutnya kita nomor 3, Pak Zamri silahkan. Bismillah. As-sayyaratu allati kharajat minal mustashfil an litabibil jadidi. Baik. Artinya Pak Zamri? Mobil yang keluar dari rumah sakit itu sekarang kepunyaan dokter baru. Baik.
As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal an litabibil jadid. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal an litabibil jadid. As-sayyarah artinya bumi. As-sayyarah artinya mobil. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal an litabibi al-jadid. As-sayyarah artinya mobil. Mobil di sini dihukumi laki-laki atau perempuan, Pak Zamri? Dihukumi perempuan, Ustaz. Dihukumi perempuan. Jika dihukumi perempuan, maka kata yangnya menggunakan allati atau alladzi? Allati. Allati. Jadi as-sayyaratul lati kharajat minal mustashfa, ya. Pak Zamri di sini bukan minal mustashfi, namun minal mustashfa. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal an litabibi al-jadidi. Mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang itu milik dokter baru. Terima kasih Pak Zamri. Selanjutnya nomor 4, Ummu Fikril, silahkan. Al-qalbul ladzi fil hadiqati maridun. Al-qalbul ladzi fil haqibati maridun. Al-qalbul ladzi fil haqibati maridun. Artinya? Hadiqati, Ustaz. Ya. Al-qalbul ladzi fil hadiqati. Ya. Fil hadiqati bukan haqibati. Ya. Anjing yang di halaman itu sakit. Ya. Hadiqah itu di kebun. Kebun ya, Ustaz. Oh ya, kebun. Tidak bisa anjing dibuat. Yang gimana? Tidak bisa diartikan halaman juga. Halaman apa, Ustaz? Enggak bisa. Karena halaman itu kan di depan rumah ya, atau di belakang rumah. Namun tidak setiap halaman itu berupa kebun. Namun tidak setiap kebun juga di halaman. Jadi tidak ada kaitannya. Nanti untuk halaman itu al-fina. Artinya bahasa Arabnya al-fina atau finaun, itu halaman. Jadi ketika hadiqatun itu bisa diartikan kebun atau malah bisa diartikan kebun binatang jika kita menyandingkan dengan kata al-hadiqatul hayawan. Maka artinya adalah kebun binatang. Kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Anjing yang berada di kebun sakit. Anjing yang berada di kebun itu sakit. Terima kasih Ummu Fikril. Selanjutnya nomor 5, silahkan Pak Ummu Zaki. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil an ibnul muadzini. Ibnul muadzini. Arti diulang sekali lagi, Bu. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil an. Al-fatal ladzi apa al-fatal lati? Al-fatal ladzi. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil an ibnul muadzini. Artinya, Ibu? Pemuda yang keluar dari masjid sekarang itu adalah seorang anak muadzin. Anaknya muadzin. Anaknya muadzin. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Zaki. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil an ibnul muadzini. Kenapa menggunakan alladzi, Ummu Zaki? Kenapa enggak menggunakan allati? Karena al-fata isim laki-laki. Laki-laki. Artinya apa?
Pemuda. Pemuda. Tayyib. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Zaki. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil an ibnul muadzin. Pemuda yang keluar dari masjid sekarang atau yang sekarang keluar dari masjid adalah anaknya muadzin. Muadzin. Anaknya muadzin atau orang yang al-fatal ladzi kharaja minal masjidil an ibnul muadzin. Pemuda yang keluar dari masjid sekarang anaknya muadzin atau anaknya tukang. Baik, barakallahu fikum. Itu tadi nomor 5. Kita beranjak ke nomor berikutnya. Kami masih menunggu kembali partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Yang belum menjawab silahkan angkat tangan. Ataupun yang sudah menjawab juga boleh menjawab kembali. Silahkan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin kembali berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada. Dan jangan takut salah. Jangan takut salah. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal. Silahkan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi dalam menjawab bisa angkat tangannya. Di sini yang masih sudah angkat tangan ada Ummu Fikril. Barusan Ummu Fikril menjawab. Mau menjawab kembali silahkan Ummu Fikril. Nomor 6. Tilkal battatul lati tahtas syajarati libintul fallahi. Libinti. Diulang sekali lagi. Diulang sekali lagi dari depan. Ya. Tilkal battatul lati tahtas syajarati libintil fallahi. Baik, barakallahu fikum. Ummu Fikril, kenapa di sini menggunakan allati, tidak menggunakan allazi? Kan kembali ke battatun. Itu Iya, battatun itu apa artinya battatun? bebek. Bebek. Ada tak berbutuh. Kenapa bebek dihukumi perempuan? Kan ada bebek jantan dan bebek betina. Karena itu tak marbutoh dihukumi mu'annas, Ustaz. Karena isimnya berakhiran tak marbutoh dan dia dihukumi mu'annas. Tilkal battatul lati tahtas sajarati libintil fallahi. Artinya apa Ummu Fikrin? Bebek yang di bawah pohon itu milik petani. Bintil fallahi, apa artinya bintil fallahi? Milik anak petani. Milik anaknya bebek petani. Yang berada, tayyib, tilkal battatul lati tahtas sajarati libintil fallahi. Bebek yang berada di bawah pohon itu, bukan itu bebek, namun bebek yang berada di bawah pohon itu libintil fallahi, milik anak perempuannya. Apa al-fallah, Ummu Fikril? Fallahi petani, Ustaz. Petani. Anak perempuannya petani. Cara mengartikannya, bebek yang berada di bawah pohon itu milik anak perempuannya Pak. Dan tadi dikasrohkan semua. Tilkal battatul lati tahtas sajaroti. Sajaroti dia kasroh karena didahului tahta. Li binti. Binti juga kasroh karena didahului li. Fallahi. Fallahi dia kasroh karena dia disandarkan kepada bintun. Maka menjadi kasroh. Baik. Kita beranjak ke nomor 7. Selanjutnya silahkan Pak Zamri. Bismillah. Al-baitul jadidul ladzi fi zalika syari'u lil waziri. Artinya Rumah yang baru itu jadid ya baru. Rumah yang baru di jalan besar itu kepunyaan menteri.
Baitul jadidil ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Kenapa menggunakan alladzi enggak allati Pak Zamri? Allazi itu menunjukkan isim kepada rumah, Ustaz. Iya. Baitun. Rumah baru. Terus? Bait jadidi. Baik. Alladzi di sini kata ganti untuk kata al-bait. Yang disambungkan adalah al-bait. Jadi al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang baru itu milik yang berada di jalan itu, rumah yang baru yang berada di jalan itu milik menteri lil waziri, milik Pak Menteri. Terima kasih Pak Zamri. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita beranjak ke nomor berikutnya. Silahkan Ummu Zaki. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Apa artinya Ummu Zaki? Pelajaran itu, pelajaran setelah pelajaran ini sangat mudah. Pelajaran setelah pelajaran ini sangat mudah. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Pelajaran setelah pelajaran ini, mudah sekali. Mudah sekali. Sahlun jiddan. Sahlun artinya mudah, jiddan artinya sekali. Jadi sahlun jiddan artinya mudah sekali. Maksudnya sekali ya sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Baik, kita beranjak ke nomor berikutnya. Silahkan nomor 9. Nomor 9, silahkan yang ingin berpartisipasi kembali. Pak Zamri, silahkan Pak Zamri. Nomor 9, Pak Zamri. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisatu hiya amamal mudarrisati, tayyib. Hiya talibatun min Malaysia. Min Malaysia. Baik. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati hiya talibatun min Malaysia. Al-fatatu artinya apa? Coba diartikan Pak Zamri. Pemudi. Man artinya man. Yang duduk. Siapa? Pemudi yang duduk di depan ibu guru. Dia seorang pelajar wanita dari Malaysia. Siapa pemudi yang duduk di depan guru, di depan ibu guru? Hiya talibatun min Malaysia. Dia pelajar dari Malaysia. Siapa pemudi yang duduk di depan ibu guru? Dia pelajar dari Malaysia. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Selanjutnya terakhir silahkan Pak Muflis. Nomor 10. Atilkal hakibatul lati tahtal maktabi lakaya Khalidu la hiya li sodiki Muhammadin. Apakah tas yang di bawah meja itu milikmu ya Khalid? Tidak. Dia milik sahabatku Muhammad. Sahabatku Muhammad. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi
laka ya Khalid Laka. atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu la hiya li sadiqi Muhammad. Atilka, kenapa menggunakan tilka Pak Mukhlis? Kenapa enggak menggunakan Karena dia dzalika? menunjuk ke hakibatu. Haqibah laki-laki atau perempuan? Perempuan, karena diakhiri dengan ta marbutoh. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalid. Kenapa laka tidak laki? Karena menunjuk ke kepunyaan Khalid. Khalid adalah laki-laki. Sebagai domirnya mengganti Khalid. Karena laka ini domir kepada Khalid. Berbicara kepada Khalid. Ditunjukkan dengan ada kata ya Khalid, wahai Khalid, yang diajak bicara jadi Khalid. Jadi artinya al-atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalid. Apakah tas yang berada di bawah meja itu milikmu wahai Khalid? La hiya li sadiqi Muhammad. Tidak, dia milik saudaraku Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mukhlis dan juga Bapak Ibu sekalian. Dengan berakhirnya bacaan Pak Mukhlis tadi, berakhir pula materi kita pada malam hari ini, yang mana kita sudah selesai pada bab ini di bab 12, dan insya Allah Ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita akan mempelajari di pelajaran baru, bab baru, yaitu pelajaran yang ke-13. Tentang apa saja silahkan ditulis dan disimak ataupun bisa dibaca-baca sendiri. Insya Allah Ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita langsung membahas Ad-Darsus Salisa Asyar. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya dan atau menyampaikan sesuatu. Silakan Ummu Fikrin. Tanya Ustadz yang Baik, pelajaran 11 Ustadz, saya kan buka-buka lagi, baca-baca ulang. Nah, di halaman 62 itu saya kok masih kurang paham ya. Saya lupa dengan kaidahnya. Yang halaman 62 nomor 7. Uhibbul lughatal arabiyata. Itu loh Ustaz, kenapa kok bisa fathah ya? Saya kok lupa. Untuk kenapa fathah sejatinya kita belum mempelajarinya. Belum mempelajarinya. Karena kita hanya mempelajari tentang dhammah, dhammatain, kasrah. Iya. Untuk fathah belum kita pelajari. Apa saya lupa gitu? Saya pikir-pikir ini jadi kenapa gitu kalau ya? Kalau di materi kita kebetulan belum kita pelajari. Namun untuk secara garis besar sedikit saya informasikan kenapa dia fathah, karena memang dia adalah objeknya. Objek dia berharokat fathah. Saya mencintai Allah. Saya mencintai bahasa Arab. Objeknya apa? Bahasa Arab. Objeknya Allah. Yang saya cintai, yang saya sukai adalah Allah. Setiap objek dia berharokat fathah. Nantinya akan kita pelajari seperti itu. Namun hal ini belum kita bahas. Nanti akan tiba waktunya insya Allah. Cukup Ummu Fikril? Cukup Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Pak Mukhlis. Afwan Ustaz, di Al-Kalimatul Jadidatu itu ada sayyidi sama sayyidati. Ana kayaknya terlewat atau gimana ya? Halaman berapa? Halaman 67, tapi di buku Ana itu sayyidi sama sayyidati. Oh, di sini tidak ada. Sayyidi dan sayyidati. Ini artinya apa Ustaz? Sayyidi, tuanku. Sayyidi artinya tuanku. Sayyidati, tuanku perempuan. Oh, apaan? Ini biasanya digunakan untuk
penghormatan. Tuan, sayyidi, tuanku, sayyidati, tuanku perempuan. Dan sepertinya di bacaan juga tidak kita temui kata sayyidi dan sayyidati. Di buku anak ada. Di buku anak ada masalahnya Ustaz. Enggak di bacaan ataupun di soal Ya. ada enggak? Di buku anak ada tuh di Nomor pertanyaan berapa? yang pertanyaan nomor 8 Iqra waktu tamarin 1. Tamarin Itu 1 nomor 8. Ya, sebentar. Saya di sini lihat. anta muhandisun ya sayyidi. Terus 9-nya anta tobi batun ya sayyidati. Oh, Nah, di situ akhi dan ukhti. Iya, di sini akhi dan ukhti. Dan ukhti. Sayyidi itu tuanku, sayyidati tuanku perempuan. Syukran Ustaz. Afwan. Untuk pertanyaan kemarin ada yang belum terjawab sepertinya. Itu ada yang masih ingat pertanyaan tentang apa? Untuk minta untuk menjelaskan. Saya lupa terkait hal tersebut. Yang saya ingat hanya laka dan inda. Li dan indi. Mungkin ada teman-teman yang masih ingat atau yang merasa bertanya. Bab mana yang kira-kira pengen dijelaskan kemarin, cuman saya bilang insya Allah akan dijelaskan di pertemuan berikutnya karena waktunya tidak cukup. Ada yang masih ingat? Kalau PR dari saya sih udah semua Ustadz, kursi sama li. Iya, bukan antum yang bertanya kayaknya. Ada teman yang lain yang bertanya terkait dengan apa yang perlu penjelasan yang tidak sebentar. Jadi tidak Ana jelaskan pada kesempatan itu. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Coba Ana buka-buka kembali pertanyaannya tentang apa dan yang mana yang belum dijelaskan. Karena waktu sudah cukup malam, kita cukupkan pembelajaran kita pada malam hari ini sampai di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.